Di video kali ini gue akan kasih kalian clue, teman-teman, gimana caranya kalian bisa memanfaatkan satu clue ini untuk scalpingan kalian ya. Dan gue tetap menggunakan price action ya, seperti yang kalian tahu. Dan hari ini gue akan bahas video tentang scalping lagi, yaitu gue akan kasih tahu gimana caranya kalian bisa menentukan reversal entry atau reversal point, reversal area yang sangat bagus banget, dan itu sangat mudah banget. So kalau misalnya kalian pengen tahu, kalian tonton video ini sampai habis ya. Sebelum gue mulai, gue mau ngingetin kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi belum punya broker, gue pribadi gue menggunakan Okta ya. Linknya semua sudah gue sediakan di bawah di description. Kalian tinggal klik aja link tersebut, cek dulu ya, kalian do on your research. Terus kemudian kalian bisa melakukan pendaftaran. Setelah itu deposit menggunakan kode promo buat dapat double deposit, oke? Dan download aplikasinya juga di App Store maupun Play Store kalian, karena punya fitur-fitur yang sangat lengkap ya. So cek aja di description, semuanya sudah gue sediakan. Langsung saja teman-teman ya, ini tanpa berlama-lama lagi, langsung saja gua akan jelasin gimana caranya kalian bisa menentukan reversal area. Nah, kenapa ini sangat-sangat penting ya buat teman-teman atau buat kita sebagai seorang scalper yang tradingnya itu di time frame M1 atau M5 ya. Karena gini, kadang-kadang kita tuh sebagai seorang scalper tuh bingung ya, mau dapat entry yang bagus tuh gimana caranya. Nah, di video kali ini gue akan kasih clue yang simple sekali dengan menggunakan price action. Seperti yang kalian tahu ya, price action itu buat gue cuma ada 3. Ada impulsif, ada rejection, ada false break ya. Jadi ada 3 itu aja. Nah di video kali ini ya, itu gue mau fokus sama kita menggunakan yang namanya impulsive candle, oke? Nah kalian tahu gak sih, impulsive candle kan biasanya nih ya kayak gini ya, kita pakai tuh buat tahu next candle-nya itu akan ada penerusan ya. Kalau misalnya kalian nonton video gue sebelumnya. Nah di sini teman-teman, di video kali ini gue akan kasih tau kalian clue terbesar bahwa impulsive candle itu akan menjadi sebuah reversal area atau tahanan yang sangat-sangat luar biasa. Nah makanya gue bilang sebetulnya ilmu technical analysis itu dari dulu tuh itu aja teman-teman ya. Kalau misalnya kalian nanti udah nonton video ini sampai habis, kalian akan nyadar deh, oh ternyata yang gue anggap sebagai ini sebutannya ini ICT, di ICT sebutannya ini ternyata itu udah ada dari dulu ya. Ternyata itu cuma price action ya gitu loh, oke? Nah jadi kalau kalian perhatiin teman-teman ya, tipsnya dari gua adalah pada saat harga sedang melakukan pergerakan yang impulsif, yang mana lagi trending ya, tidak ada harga bertumpuknya ya, jadi lagi impulsif, kalian cari candle yang memiliki impulsif yang paling gede ya. Contoh teman-teman ya, di sebelah sini nih, pada saat turunan ini candle paling gedenya yang mana sih? Impulsif yang paling gedenya yang mana? Gua tandain nih teman-teman ya. Oh, impulsif paling gedenya tuh yang ini loh. Nih, yang ini ya kan, karena ya kalian lihat aja, yang ini itu lebih gede dari semuanya ya. Yang ini juga gede tapi bodinya kepotong nih, ada shadownya gitu ya. Jadi yang ini kurang bagusan yang ini gitu. Nah kalian lihat teman-teman, setelah gue tarik ke kanan, apa yang terjadi? Candle yang paling gede ini ya itu akan menjadi sebuah tahanan ya. Jadi tahanan nih ya, ketika harga balik lagi ke sini dia ke bawah gitu ya. Nah kalian akan ngira, pasti kalian akan nyebut, bang itu kalau kok mirip-mirip sama yang dia itu ya, yang sering didengar di internet yang namanya fair value gap ya. Ternyata ya itu udah ada ya teman-teman ya. Sebenarnya dari dulu tuh sama aja, ini sebuah price action namanya impulsif ya. Ya mungkin sekarang beda model ya, dengan berbagai pengertian lagi. Ini disebut fair value gap karena ada satu dan demikian hal gitu ya. Penemuan lagi berkembang ilmunya dinamain fair value gap. Ya nggak ada salahnya juga sebetulnya. Cuman buat teman-teman yang sudah belajar price action dari dulu ya, itu udah pasti tahu ya, sebetulnya ya itu mirip-mirip sama-sama aja gitu ya. Kalian bisa cari lagi teman-teman ya, sebenarnya banyak sih yang kayak begini-begini ya. Kalian tinggal cari, kalau ingat ya syaratnya harus pada saat marketnya tuh lagi trending ya, nggak ada yang bertumpuk-bertumpuk gini. Marketnya lagi trending, cari yang paling besar pergerakannya ya. Contohnya lagi ya, ini dari pergerakan ke atas ini yang paling besar tuh yang ini ya. Ini juga kalau kalian kotakin teman-teman ya, ini juga pas saat ini dia ke atas ya, dia mantul gitu ya. Yang dari sini pergerakannya so-so, belum ya mungkin kedua ini atau yang ke sini ya, yang paling bawah sini, cuman harganya tidak sampai sini, jadi kita tidak bisa ada pembuktian. Terus mungkin yang bearish juga sama ya teman-teman ya, mau bullish mau bearish itu kedua hal yang sama ya.
Nah ini contohnya lagi ya teman-teman ya. Nah ini nih, ini ke atas udah jelas ya nampak ini yang paling besar ya nih. Yang ini nih. Nah yang sebelah sini. Ya, jadi kalau misalnya harga turun ke daerah sini teman-teman, itu otomatis dia tuh akan ke reject ya. Tuh kalian bisa lihat ya. Dia turun ke sini tuh dia akan ke reject gitu ya. Di sini ini juga besar ya teman-teman, besar. Tetapi ya ini juga kalau kalian lihat ya di sini. Nah ini dia nyentuh masuk area ini juga ada rejection walaupun akhirnya tembus gitu ya. Walaupun akhirnya tembus. Ya tapi at least dia ada sebuah rejeksi kayak gitu ya. Dan makanya candle impulsif yang besar ini tuh sangat-sangat penting ya buat kalian tuh perhatiin sebetulnya dalam trading ya. Di sini juga ya nih kalau kalian lihat runut ya nih ke atas pergerakannya ini kan candle paling gedenya ini ya. Yang di sebelah sini ini kalau kalian gambar lagi seperti ini ya, ini juga jadi tahanan tuh ya. Dia kenapa berhentinya di sini loh? Karena di sini adalah candle yang paling besarnya di sini gitu ya. Jadi dia sampai sini dia ke atas baru gitu ya. Nah, terus kalian bisa lihat lagi ya. Cari lagi banyak ya. Ini juga contohnya nih candle yang besar nih di sebelah sini ya. Yang ini nih. Nih, nah sebelah sini nih ini candle yang paling gedenya nih. Nah, kalian bisa lihat padahal dia nyampe sini dia turun, terus sampai sini dia nyampe di area candle paling gede, dia di reject lagi ke atas kayak gitu ya. Oleh karena itu, kalau kita mau scalpingan, contoh di kondisi begini ya. Nah ini kita lihat nih, oh ini candle gede nih. Berarti kalian sudah bisa menerka-nerka nih. Oh berarti di candle yang sebelah sini ya, ini ada kemungkinan harganya bisa ke reject ya. Jadi kita bisa punya pikiran seperti itu sehingga kita punya nanti kita punya risk reward ratio juga jadi bagus. Kita punya entry juga jadi lebih nggak sembarangan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini bisa kalian gunakan di semua time frame ya. Kalian mau pakai time frame M5 itu juga bisa, caranya sama aja ya. Nah apalagi candle yang gede-gede banget begini gitu ya. Tapi kalau kondisi kayak gini ya, coba lihat ya teman-teman kasus yang ini ya. Ini gua remove dulu drawingnya. Nah kalau kasus yang kayak begini, ini kan candle paling gedenya ini, dan dia next candle-nya belum ada candle yang ke bawah gitu ya. Jadi dia masih berada di inside candle. Ini belum bisa dihitung ya teman-teman ya. Jadi ini masih hitungannya masih di dalam range candle yang ini gitu. Jadi dia belum ada pullback gitu loh. Kecuali candle yang sebelah sini udah jalan dulu ke bawah, kemudian dia ada pullback ke atas. Nah ini baru bisa dianggap sebagai pas dia balik ke atas ini baru jadi namanya pullback gitu ya. Kalau misalnya belum, ya itu belum dijadikan sebuah pullback gitu ya. Nah jadi gampang ya teman-teman ya. Kalian bisa mulai cari. Nah ini candle, cari aja pokoknya candle-candle yang lagi impulsif terus paling gede gitu aja ya. Nah ini kayak gini, ini candle yang paling besar, dia udah jalan, ada pullback. Ya ini bisa dijadikan acuan ya kayak gini ya. Di kalau nggak mau di gold gitu misalnya, ya bebas di mana aja, di GBP USD, di Nasdaq, dimanapun itu bisa. Asalkan ingat pullback ya. Ini gede, jalan, ada pullback. Nah, kemudian kalian bisa tandain. Nah, kalian tandain ini aja. Nah, di area ini dia bisa reject ya atau reversal gitu. Nah, terus kegunaan berikutnya apa? Kalian bisa gunakan ini sebagai penentu yang namanya stop loss ya. Jadi kalau misalnya kalian entry, kalian bingung stop lossnya di mana nih? Ya udah di atas candle yang paling gede aja. Itu udah termasuk stop loss yang cukup aman. Kenapa? Karena di logika teman-teman ya, candle yang impulsif seperti ini, pertama berarti volumenya dia itu besar ya. Nah kalau misalnya volume besar ya teman-teman, otomatis transaksi yang done atau yang sudah terjadi itu juga cukup banyak ya. Nah apalagi kalau misalnya volumenya besar ke arah sell, berarti sellernya itu sudah cukup banyak, sehingga kalau misalnya harganya pullback ke area ini, ke area sellernya, otomatis banyak seller yang akan memprotek areanya atau memprotek posisinya supaya dia nggak bisa ditembus ke atas, sehingga itu menjadi sebuah resistance yang kuat untuk seller ya. Oleh karena itu gue bisa bilang kalau misalnya candle impulsif yang gede gini, kalian bisa gunakan juga sebagai stop loss ya. Ini kalian bisa backtest teman-teman ya. Nah ini contohnya ya, ini ada candle lagi di M5 yang besar seperti ini. Kalian bisa lihat ya, dia ketika masuk ke area, dia udah jalan pullback, masuk mantul ke bawah, mencoba masuk lagi ke bawah. Sampai kapan dia bisa sampai dia ditembus ya, sampai seperti ini nih contohnya. Nah ini udah ditembus ya, berarti udah gagal gitu. At least teman-teman ya, at least kalian itu untuk scalpingan ya, ini gue ngomong scalpingan ya, itu udah cukup teman-teman ya.
Scalpingnya kalian ngambil berapa poin sih atau berapa pips sih teman-teman ya. Jadi kalian tinggal lihat, kalau misalnya kalian M5 terus kalian mau lebih detail, kalian tinggal turun ke M1 ya seperti ini. Terus kalian bisa cari yang lebih detail nantinya gitu ya. Posisi yang lebih detail itu seperti apa. Nah, kalian bisa ngezoom misalnya. Terus kalian tinggal lihat pada saat di sini kalian cari reversalnya. Ini kan ada liquidity grab dan segala macamnya. Bisa kalian combine juga dengan multi time frame seperti ini gitu ya. Itu aja teman-teman ya, caranya sangat-sangat mudah. Bisa kalian langsung praktekkan sendiri, kalian coba backtest sendiri. Kalian coba backtest ya, nanti kalian komen di gua gimana hasilnya ya. Caranya juga sangat mudah sekali. Kalian tinggal cari candle impulsif yang paling terbesar, terus lihat dia ada ada continuation, terus ada pullbacknya atau enggak. Kalau ada, kalian jadikan itu impulsif candle itu sebuah area. Habis itu kalian asumsikan area tersebut akan menjadi sebuah reversal area yang bisa membuat harga berbalik atau rejection. Gitu ya. Cukup mudah, easy, dan kalian bisa tes sendiri. Kalian bisa komen di bawah hasilnya seperti apa. Dan juga kalau misalnya kalian pengen belajar sesuatu dari gua, kalian tinggal komen aja mau gua sharing tentang apa ya. Gua pasti akan coba untuk baca dan gua akan bikinin videonya kalau gua bisa. Oke? Itu aja teman-teman, thank you sekali lagi dan sharing video ini kalau kalian ngerasa bermanfaat. Sampai ketemu ya di next video, karena di next video pasti gua akan selalu bagiin kalian ilmu-ilmu yang oke banget bisa kalian pakai untuk trading. Oke, thank you semuanya, bye bye.